Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Natasha Wijaya dengan NPM 211210064 dari kelas AS21PC. Di sini saya akan mempresentasikan resume terkait materi data mining untuk memenuhi tugas mata kuliah Decision Support System. Nah, untuk yang pertama di sini ada definisi dari data mining. Secara umum, data mining adalah proses pencarian pola-pola yang tersembunyi atau hidden pattern berupa pengetahuan atau knowledge yang tidak diketahui sebelumnya dari suatu sekumpulan data yang mana data tersebut dapat berada di dalam database, data warehouse, atau media penyimpanan informasi yang lain. Nah, secara umum data mining ini terbagi atas dua kata, yaitu yang pertama adalah data yang berarti kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Nah, yang kedua yaitu mining yang memiliki arti proses penambangan. Sehingga data mining itu dapat diartikan sebagai proses penambangan data yang menghasilkan sebuah output atau keluaran yang berupa pengetahuan. Nah, data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data yang berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Namun, tidak semua pekerjaan pencarian informasi dapat dinyatakan sebagai data mining. Nah, berikut adalah beberapa contoh data mining dan yang bukan. Untuk pencarian informasi tertentu di internet, misalnya dengan mengetikkan keyword di mesin pencari itu bukan merupakan data mining. Namun, pengelompokan informasi yang mirip dalam konteks tertentu pada hasil pencarian dengan mesin pencari, contohnya mengelompokkan hasil pencarian universitas berdasarkan nilai akreditasi, jumlah mahasiswa, kualitas alumni, dan lain-lain itu termasuk dalam data mining. Nah, untuk yang kedua yaitu membandingkan data laporan keuangan bulan Januari dan Februari untuk mencari beberapa kenaikan permintaan itu bukan merupakan data mining. Namun, hasil dari laporan keuangan saat ini digunakan untuk memprediksi pengeluaran atau pembelian selanjutnya itu merupakan data mining. Nah, hasil dari data mining seringkali diintegrasikan dengan decision support system. Sebagai contoh, dalam aplikasi bisnis informasi yang dihasilkan oleh data mining dapat diintegrasikan dengan tool manajemen kampanye produk sehingga promosi pemasaran yang efektif yang dilaksanakan dapat diuji. Integrasi sedemikian memerlukan langkah post-processing yang menjamin bahwa hanya hasil yang valid dan berguna yang akan digabungkan dengan DSS. Salah satu proses yang dilaksanakan pada tahap post-processing adalah visualisasi yang memungkinkan analisis untuk mengeksplor data dan hasil data mining dari berbagai sudut pandang. Ukuran-ukuran statistik dan teknik pengujian hipotesis juga dapat digunakan selama post-processing untuk membuang hasil data mining yang palsu. Nah, secara khusus itu, data mining menggunakan ide-ide seperti pengambilan contoh estimasi dan pengujian hipotesis dari statistika dan algoritma pencarian, teknik permodelan, dan teori pembelajaran dari kecerdasan buatan, pengenalan pola, dan machine learning. Data mining juga telah mengadopsi ide-ide dari area lain yang meliputi optimisasi, evolutionary computing, teori informasi, pemrosesan sinyal, visualisasi, dan information retrieval. Komponen dalam sebuah arsitektur data mining terdiri dari basis data, basis pengetahuan, mesin data mining, modul evaluasi pola, dan antarmuka grafis. Tahap proses data mining sesuai dengan CRISP-DM terdiri dari fase pemahaman data, fase persiapan data, fase permodelan, fase evaluasi, dan fase penyebaran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari data mining. Tujuan data mining secara umum dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu prediktif dan deskriptif. Deskriptif ini berarti data mining digunakan untuk mencari pola-pola yang dapat dipahami manusia yang menjelaskan karakteristik data. Sedangkan prediktif memiliki arti bahwa data mining digunakan untuk membentuk sebuah model pengetahuan yang akan digunakan dalam melakukan prediksi.
Yang pertama ini kan prediktif ya, tujuannya untuk memprediksi atau memperkirakan nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai dari atribut-atribut lain. Atribut yang diprediksi umumnya dikenal sebagai target atau variabel tidak bebas. Sedangkan atribut-atribut yang digunakan untuk membuat prediksi dikenal sebagai explanatory atau variabel bebas. Untuk yang kedua yaitu deskriptif. Tujuannya untuk menurunkan pola-pola atau korelasi, tren, cluster, trajektori, dan anomali yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Tugas data mining deskriptif sering merupakan penyelidikan dan seringkali memerlukan teknik post-processing untuk validasi dan penjelasan hasil. Nah, berdasarkan peran dari data mining dalam melakukan proses prediksi dan mendeskripsikan data, tugas data mining dapat terbagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama yaitu estimasi, yang merupakan teknik untuk melakukan estimasi terhadap sebuah data baru yang tidak memiliki keputusan berdasarkan histori data yang telah ada, di mana variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Untuk yang kedua yaitu klasifikasi, yaitu suatu teknik dengan melihat kepada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Untuk yang ketiga yaitu asosiasi, yaitu teknik untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Yang keempat yaitu klasterisasi, yaitu teknik untuk mengelompokkan data dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan rekor yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan rekor-rekor dalam klaster yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu proses penerapan data mining. Untuk yang pertama yaitu pre-processing atau cleaning, yaitu proses membersihkan data dari data noise dan tidak konsisten. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Untuk yang kedua yaitu data integration, yaitu proses untuk menggabungkan data dari beberapa sumber yang berbeda. Yang ketiga yaitu data selection, yaitu proses untuk memilih data dari database yang sesuai dengan tujuan analisis. Pemilihan seleksi dari data sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Untuk yang keempat yaitu transformation, yaitu proses mengubah bentuk data menjadi data yang sesuai untuk proses mining. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Yang kelima yaitu data mining. Proses penting yang menggunakan sebuah metode tertentu untuk memperoleh sebuah pola dari data. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Untuk yang keenam yaitu interpretation atau evaluation, yaitu pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu knowledge presentation, yaitu dapat mempresentasikan informasi yang dibutuhkan, proses di mana informasi yang telah didapatkan kemudian digunakan oleh pemilik data. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari data mining. Fungsi atau subkegiatan yang ada dalam data mining dalam rangka menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan terdapat 6 fungsi dalam data mining.
Yang pertama yaitu fungsi deskripsi atau description, yang kedua adalah fungsi estimasi atau estimation, yang ketiga yaitu fungsi prediksi atau prediction, yang keempat yaitu fungsi klasifikasi atau classification, yang kelima yaitu fungsi pengelompokan atau classification, dan yang keenam adalah fungsi asosiasi atau association. Dari keenam fungsi data mining tersebut dapat dipilah menjadi yang pertama yaitu fungsi minor atau fungsi tambahan yang meliputi ketiga fungsi utama yaitu deskripsi, estimasi, dan prediksi. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi mayor atau fungsi utama yang meliputi ketiga fungsi klasifikasi, pengelompokan, dan asosiasi. Selanjutnya yaitu arsitektur dari sistem data mining. Yang pertama, database, data warehouse, atau media penyimpanan informasi. Terdiri dari satu atau beberapa database, data warehouse, atau data dalam bentuk lain. Pembersihan data dan integrasi data dilakukan terhadap data tersebut. Yang kedua ada database. Data warehouse bertanggung jawab terhadap pencarian data yang relevan sesuai dengan yang diinginkan pengguna atau user. Yang ketiga yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, merupakan basis pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dalam pencarian pola. Yang keempat yaitu adalah data mining engine, yang merupakan bagian penting dari sistem yang idealnya terdiri dari kumpulan modul-modul fungsi yang digunakan dalam proses karakteristik atau characterization, klasifikasi, dan analisis cluster, dan merupakan bagian dari software yang menjalankan program berdasarkan algoritma yang ada. Yang kelima yaitu evaluasi pola atau pattern evaluation. Komponen ini pada umumnya berinteraksi dengan modul-modul data mining, dan bagian dari software yang berfungsi untuk menemukan pattern atau pola-pola yang terdapat pada database yang diolah sehingga nantinya proses data mining dapat menemukan knowledge yang sesuai. Lalu yang keenam yaitu adalah antarmuka atau graphical user interface, merupakan modul komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem untuk menentukan proses dari data mining itu sendiri. Berikut presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.